Permasalahan stunting di Indonesia masih menjadi ancaman serius dan membutuhkan penanganan khusus. Berdasarkan data survei dari Gizi Balita Indonesia, pada tahun 2019 dinyatakan prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Hal ini masih menjadi sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Lalu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani stunting menuju Indonesia Emas 2045? Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai stunting bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang pada program Healthy Lifestyle, Let's Be Happy and Healthy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Saat ini saya berada di Hotel Grand Mercure Premium Hotel Accor Malang. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Randa Hani Wahyu Hidayat. Beliau merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti yang terlihat baik dan sehat. Alhamdulillah. Bu, hari ini atau dalam kesehariannya sedang sibuk apa kalau boleh tahu? Yang jelas kesibukan saya tentunya tidak jauh dari tupoksi saya selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Itu kesibukannya. Nggih, baik. Kita ingin ngobrol lebih lanjut Bu terkait program-program apa saja sih yang sedang Ibu jalankan. Tapi saya penasaran dari perspektif Ibu terkait peran wanita. Kalau kita lihat saat ini kan wanita tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, ada juga yang sebagai pekerja. Nah, bagaimana Ibu bisa memahami dan memberikan contoh pada masyarakat tentang peran seorang wanita saat ini? Iya, berbicara soal wanita itu sangat luas sekali yang kita kupas. Jadi kalau menurut saya ada tiga ya, kita sebagai ibu, sebagai istri tentunya. Kalau yang wanita yang bekerja di luar rumah berarti adalah wanita karir. Okay. Nah, tugas kita sebagai wanita tentunya sebagai ibu bisa memberi teladan ya kepada keluarga, terutamanya kepada anak. Dan sebagai istri tentunya bukan saja menurut saya bukan saja sebagai pendamping suami, melayani suami, tapi juga berusaha membantu suami untuk mengelola keluarga tersebut. Artinya memanage keluarga tersebut. Bahwa seorang ibu itu harus bisa jadi role model untuk keluarga, terutamanya untuk anak ya. Jadi di situ kita bahwa pendidikan anak, outputnya di masa akan datang itu peran serta ibu luar biasa menurut saya, karena ibu juga sebagai pendidik, apalagi di masa pandemi. Masa pandemi, jadi kita harus pandai-pandainya membuat anak betah di rumah, berinovasi tentunya ya di dalam mendampingi anak-anak, webinar dan lain sebagainya terkait dengan pembelajaran online saat ini, seperti itu. Oke. Kalau sebagai wanita karir, nah ini Bu. Nah, kalau sebagai wanita karir, bahwasannya kita itu harus mempunyai tanggung jawab moral terhadap tupoksi yang diamanahkan kepada kita. Jadi siapapun kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap tupoksi yang diamanahkan kepada kita. Seperti itu kalau menurut saya. Baik, memang berarti menjadi seorang wanita harus tahu menempatkan diri sedang di mana dan tupoksinya bagaimana juga. Iya, betul. Baik Ibu. Nah, ini saya penasaran Bu terkait Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Bagaimana sih peran Ibu di sana dan juga apa saja program-programnya? Iya, saya selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, tentunya di sana saya berharap dari Dharma Wanita OPD, dinas, badan, bagian, bahkan Dharma Wanita kecamatan, semuanya bisa bersinergi, berperan serta melaksanakan program yang ada di Dharma Wanita Persatuan, yaitu ada 3 bidang Mbak. 3 bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, untuk program-program tersebut mungkin nanti bisa saya jelaskan seperti itu kurang lebih peran
peran sertanya, dan di masing-masing bidang tersebut tentunya sasarannya juga ada di bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Mungkin lebih lanjut nanti kita kupas lebih dalam ya. Boleh Ibu, langsung kita kupas. Baik Ibu, nah tadi Ibu sudah menjelaskan 3 divisi yang terkait dari program Dharma Wanita. Nih saya penasaran Bu, kalau dalam bidang pendidikan sendiri ini bagaimana? Nah, itu adalah bentuk perhatian dan kepedulian kita di bidang pendidikan. Tentunya kita juga harus mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, siapa itu di dalamnya? Ya tentunya anak didik. Nah, anak didik itu kita memberikan perhatian berupa beasiswa untuk anak-anak berprestasi yang sasarannya kita tujukan untuk anak-anak dari golongan 1 dan golongan 2 atau honorer. Itu bentuk kepedulian kita di dunia pendidikan. Selain itu kita memberikan alat peraga edukatif ya. Di sekolah-sekolah, lembaga, yayasan, di bawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Malang. Total jumlahnya kurang lebih 308 lembaga. Wah, luar biasa. Iya, seperti itu. Di dunia pendidikan seperti itu. Tentunya saya berharap dari guru-guru yang di bawah Yayasan Dharma Wanita tidak hanya mengharapkan bantuan dari kami, tapi kita mengedukasi guru-guru, mensupport, mendukung untuk membuat alat peraga edukatif dari bahan bekas pakai seperti itu. Wah, luar biasa Bu. Wah, kalau saya ceritakan panjang sekali ya. Siap. Kita konsentrasi di pendidikan. Baik. Kemudian di mana visi dari Dharma Wanita itu adalah organisasi istri aparatur sipil negara yang kukuh, yang mandiri. Jadi di situ artinya kukuh seperti apa ya, tentunya kita memberikan meningkatkan potensi dari anggota itu sendiri ya, supaya bisa mendapatkan income. Dengan apa? Nanti saya jelaskan. Wah, ini nyambung Bu dengan yang tadi ekonomi. Nah, ini bagaimana Bu langsung? Nah, di bidang ekonomi kita berperan serta memberikan peningkatan kompetensi terhadap anggota. Nah, dengan apa? Kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kita bekerja sama, kita memang advokasi dengan berbagai pihak. Kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Dinas Koperasi. Dengan Dinas Koperasi kita mengikut sertakan anggota Dharma Wanita baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Karena Dharma Wanita itu dari tingkat kelurahan sampai tingkat pusat. Jadi kita mengikut sertakan, tentunya disesuaikan dengan bakat dan minat dari anggota untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di dinas tersebut. Nanti kita florkan ya, kita sampaikan kepada Dharma Wanita OPD siapa saja yang berminat untuk ikut, karena kita tidak bisa mengikut sertakan semua, tentunya terkait dengan minat dan bakat. Nah, terkait dengan pelatihan bukan saja dengan Dinas Koperasi, kita juga dengan Disperinda. Nah, pelatihan-pelatihan yang diberikan itu terkait dengan membatik. Kita masukkan guru-guru itu ke kelompok-kelompok batik, dan alhamdulillah bisa membiayai sekolah itu sendiri ya. Wah, luar biasa. Dari income yang didapatkan dari batik tersebut. Baik. Satu saja saya sebutkan, salah satunya sekolah milik Dharma Wanita adalah SLBBC 01 Pakai Saji, di mana di situ siswanya berperan serta. Jadi di situ kita sudah alhamdulillah dari Bu Gubernur juga sudah custom ya pesan di sana, dan beberapa batik saya juga adalah karya dari siswa-siswi SLBBC tersebut. Baik, wah luar biasa, banyak sekali kiprah yang sudah dilakukan oleh Ibu Hani, dan kita masih penasaran kalau tadi sudah membahas soal pendidikan dan juga ekonomi, kira-kira sosial budaya seperti apa? Kita akan bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle.
Lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Masih berbincang dengan Ibu Hani berkaitan dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Bu, kita mau langsung melanjutkan obrolan terkait divisi yang berikutnya, yaitu sosial dan budaya. Program apa, Bu, yang sedang digaungkan saat ini? Ya, sesuai dengan namanya, sosial budaya. Di mana di dalamnya sosial kita berbuat banyak, artinya ke masyarakat. Sosial dengan memberikan sembako, selain untuk masyarakat luas, artinya yang memang yang layak menerima, kita lebih fokusnya mungkin 60-40, 60% kita alokasikan peruntukannya untuk guru-guru di bawah Yayasan Dharma Wanita, yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, kurang lebih di 308 lembaga yang ada di Kabupaten Malang, dan itu masing-masing lembaga gurunya kan nggak satu. Jadi kebayang ya, yang harus kita jangkau itu seberapa banyak. Nah, oleh karena itu harapan saya memang kita harus bergandengan tangan, bersinergi, bukan hanya dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, tapi dari Dharma Wanita OPD, Badan Dinas Bagian maupun BUMD. Seperti itu yang kita harapkan, dan alhamdulillah peran serta dari Dharma Wanita OPD juga berkiprah dan berperan untuk itu. Jadi saya berharap memang itu kita bisa berbuat lebih. Selain bantuan sosial terhadap yang seperti saya sampaikan, sembako dan lain sebagainya, kita juga di dalam sosial budaya, bidang sosial budaya yang kita lakukan sunatan massal, memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lain sebagainya. Seperti itu yang sifatnya sosial budaya. Gitu. Nah, terkait dengan budaya, itu kita ingin mengangkat potensi lokal yang ada di Kabupaten Malang, di mana di sana ada 33 kecamatan, 378 desa, 12 kelurahan. Nah, itu kita munculkan nantinya untuk peran sertanya. Jadi nanti yang ikut serta di dalam budaya ini, artinya kita mengangkat potensi lokal batik ya, aplikasi batik. Bukan saja mengaplikasikan, tapi memperagakan. Nah, nanti di situ juga harus disampaikan filosofi batik tersebut. Nah, batik tersebut harus dan wajib dari Kabupaten Malang. Jadi boleh kita harus bangga di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan, dan alhamdulillah semuanya mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Nah, itulah cara saya mengangkat. Di sosialnya adalah kita memberikan bantuan, tapi di budayanya kita mengangkat potensi lokal yang ada di Kabupaten Malang lewat aplikasi batik tadi itu. Siap. Baik Ibu, terakhir ini ada isu yang memang lagi gencar juga. Selain pandemi ada juga terkait stunting sendiri. Kembali ke peran seorang ibu dan juga wanita. Contoh aplikatif apa, Bu, yang seharusnya dilakukan seorang ibu di rumah untuk mencegah stunting sendiri terkait gizi anak di rumah? Monggo, Ibu. Oke, mengenai stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak ya. Orang pendek bukan berarti stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Dinas Kesehatan jauh lebih dalam. Nah, terkait peran saya sebagai seorang ibu mungkin, nah itu kita memberikan makanan sehat. Ada 3 hal menurut saya yang untuk pencegahan stunting itu. Pertama adalah pola makan, kedua pola asuh, ketiga adalah terkait dengan lingkungan, yaitu terkait dengan sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya. Itu ya yang menurut saya dari sekian yang bisa saya garis bawahi adalah ada 3 itu tadi. Nah, terkait pola makan tentunya kita memberikan makanan yang bergizi, yang seimbang. Seimbang kalau kita terlalu banyak protein juga tidak baik. Apapun yang terlalu banyak tidak baik. Jadi semuanya harus gizinya seimbang. Jadi nutrisinya semua didapat, baik itu protein, karbohidrat, zat besi, dan lain sebagainya. Nah, peran saya selaku Ketua Dharma Wanita, maka lewat pendidikan
terkait dengan pencegahan stunting ini kita mensosialisasikan di setiap kunjungan kerja di kelembagaan. Kelembagaan yang saya kunjungi bukan hanya Dharma Wanita OPD, tapi lembaga-lembaga sekolah. Nah, setiap saya kunjungan kerja tersebut menyisipkan pesan-pesan terkait dengan pencegahan stunting. Seperti itu. Luar biasa ya, semua sektor akhirnya Ibu masuki juga untuk bisa bermanfaat tentunya kepada masyarakat. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Hani. Sama-sama. Sehat selalu, terus amin. untuk bergerilya memberikan manfaat tentunya untuk masyarakat juga. Baik pemirsa, tak terasa kita berbincang dengan Ibu Hani, tapi kita masih akan berbincang lagi dengan narasumber berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Pada segmen kali ini kita akan berbincang lebih jauh berkaitan dengan stunting dan penanganannya di Kabupaten Malang bersama dengan Bapak Gunawan Joko Untoro SKM MSI. Beliau selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat OBT TV sekalian. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat siang hari ini. Baik Pak, berkaitan dengan isu yang juga memang sudah dari lama ini ingin dihilangkan tentunya oleh pemerintah dan menjadi isu global juga berkaitan dengan stunting. Kalau di Kabupaten Malang bagaimana Pak angka stunting dan mengapa stunting ini menjadi penting untuk segera dihilangkan? Ya baik, terima kasih Mbak dan sahabat OBTV sekalian. Kondisi stunting di Kabupaten Malang kita menggunakan tolok ukurnya adalah panjang badan. Dan dari catatan per Februari 2021, angka kita masih menunjukkan 10,9%. Apabila dikonversikan dengan jumlah balita kita, masih cukup tinggi sebenarnya, hampir 14.000 bayi balita kita yang memiliki panjang badan pendek maupun sangat pendek. Dan angka inilah yang sering kita sebut sebagai stunting. Padahal ini adalah angka yang sebenarnya adalah potensi untuk kalau tidak segera ditangani, potensi untuk terjadi stunting. Oke, baik. Pak, kenapa stunting ini menjadi penting untuk segera dihilangkan dari permasalahan global dan nasional? Iya, kalau berbicara mengenai masalah stunting, kita tidak hanya sekedar bisa berbicara tentang panjang badan saja, tetapi di situ panjang badan mengindikasikan ada gangguan pertumbuhan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi fokus kita, karena di dalam gangguan pertumbuhan ini potensi apabila si anak tersebut nanti tumbuh ke dalam usia dewasa, dia akan ada keterbatasan terkait dengan kognitifnya maupun kecenderungan dia untuk memiliki penyakit-penyakit tidak menular di masa dewasanya. Ini yang sedini mungkin harus kita hindari. Oke, baik. Kalau kita lihat memang Indonesia ini akan segera memasuki masa bonus demografi tahun 2045 sebagai Indonesia Emas. Makanya ini menjadi concern juga. Baik, untuk Kabupaten Malang juga apakah sudah mempersiapkan Pak ke arah sana? Ya, memang betul sekali sesuai dengan visi misi dari Bapak Bupati sendiri terkait dengan bagaimana kesiapan generasi kita untuk menyongsong masa depan ini. Masalah isu stunting menjadi cukup strategis untuk segera mendapat perhatian khusus dari Bapak Bupati. Dan terbukti dari beberapa kebijakan Bapak Bupati selama ini terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting cukup luar biasa. Dan itu melibatkan semua perangkat daerah yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Malang. Baik, Pak, ditahan. Kita akan mengupas tuntas terkait program-program baik dari Bapak Bupati ataupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Masih berbincang dengan Pak Gunawan berkaitan dengan pencegahan stunting, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Kita penasaran bagaimana sih program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang, khususnya di sini yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Bagaimana Pak Gun? Program apa nih? Mungkin ada yang unik atau berbeda? Silahkan. Ya, secara umum dulu, program-program untuk penanganan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Malang ini, yang pertama pada tatanan kebijakan, ya, kaitannya dengan regulasi. Dan yang kedua, kaitannya dengan bagaimana konvergensi dari program kegiatan yang ada di pemerintah daerah dengan yang menjalankan beberapa OPD ini harus mensinergikan program-programnya dalam rangka untuk menurunkan kasus stunting. Dan khusus untuk penanganan yang dilakukan di Kabupaten Malang ini, esensi penguatan kita adalah mengarah pada bagaimana peran dari masyarakat untuk terlibat secara langsung, mulai dari mengenal kasus itu sejak dini, dan apa-apa yang mereka harus bisa lakukan dalam rangka untuk mengatasi masalah apabila itu ditemukan. Juga kita memberikan penguatan kepada masyarakat adalah untuk bagaimana mereka mampu untuk mencegah jangan sampai prakondisi untuk jatuh pada gangguan di pertumbuhan itu terjadi. Kita ambil contoh yang sangat sederhana di masyarakat ini adalah bagaimana masyarakat harus memiliki kemampuan untuk kemudian mereka mempunyai pola asuh dan mereka juga bisa untuk bagaimana menatur pola makan di keluarga mereka. Ini yang penting sebenarnya, karena menjadi cikal bakal kasus stunting itu potensi akan terjadi. Itu di tingkat masyarakat. Di samping kita juga mendorong masyarakat punya kepedulian untuk mendeteksi sejak dini. Karena kasus stunting itu diawali dari adanya gangguan pertumbuhan, berarti di situ ada bagaimana kita memantau sejak dini perkembangan pertumbuhan panjang badan si anak. Makanya kita selalu mengingatkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan peran dari posyandu. Ya, itu harus semaksimal mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat harus bisa memanfaatkan yang di situ. Kemudian yang berikutnya, selain edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mereka mampu mengelola pola makan, mengkonsumsi pola makan atau membuat menu-menu di tatanan rumah tangga, pemerintah daerah kita juga concern untuk menangani beberapa kasus-kasus apabila itu dia sudah pada posisi dia pendek atau sangat pendek. Kemudian status gizinya dia kurang, apalagi dia gizi buruk, makanya pemerintah daerah hadir di situ adalah untuk menangani hal-hal yang sudah pada titik di situ. Dan itu melibatkan peran dari dokter spesialis anak juga kita libatkan dengan pemberian PKMK. Nah, pangan olahan dengan kebutuhan medis khusus. Ya. Ini yang di Kabupaten Malang sudah dilakukan kita dalam 2 tahun ini bekerjasama dengan dokter spesialis anak. Ini dalam rangka untuk mengatasi kondisi di mana anak itu sudah pendek atau sangat pendek dengan kondisi gizi buruk, harus segera diberikan PKMK untuk dilakukan upaya percepatan. Kita bilangnya adalah percepatan menaikkan berat badan untuk dikembalikan ke normal. Kalau sudah kembali ke kondisi yang normal, maka peran dari masyarakat untuk kemudian men-take over itu untuk bagaimana jangan sampai dia jatuh lagi ke kondisi gizi buruk. Dan itu tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Malang support untuk penyediaan PKMK maupun PMT untuk bumil kek dan untuk bayi gizi buruk itu juga tersupport dengan makanan cair kalau yang di Kabupaten Malang tahun ini kita jalankan. Oke, baik. Wah, kalau saya lihat memang akhirnya antara pemerintah dan masyarakat turut bahu-membahu ya Pak ya, karena tidak bisa bekerja dengan sendiri. Betul, karena stunting ini adalah bukan kasus yang terjadi begitu saja, bukan kasus yang terjadi karena single faktor ya. Jadi proses yang terjadi cukup panjang, mulai dari kesalahan asuhnya, pola asuhnya, kemudian juga adanya penyakit menular atau penyakit menaun dari si individu itu, atau pengaruh lingkungan, dan itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh unsur dari kesehatan saja. Jadi semua harus terlibat, dan itu terjadi dalam kurun waktu jangka panjang, tidak hari ini terjadi besok stunting, tidak. Jadi di sini adalah ada kondisi ada gagal tumbuh namanya. Ya. Jadi yang terjadi karena intervensi kita atau perlakuan kita pada anak-anak kita yang kurang, sehingga itu kemudian terjadi di periode-periode terakhir yang bisa kita amati biasanya sekitar 2 tahun dari kelahiran. Oke, baik. Pak,
Pak, ini ada istilah cegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini bagaimana maksudnya? Ya, sahabat UB sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang 1000 HPK, ini adalah hitungan yang dihitung mulai dari konsepsi, jadi terjadinya pembuahan itu sampai dengan perkiraan usia 2 tahun. Kenapa kita ngambil 2 tahun? Karena di masa 2 tahun itulah adalah merupakan masa-masa, kalau kita menyebut sebagai golden age, ada yang menyebut itu adalah masa pertumbuhan yang optimal di situ. Dan itu apabila tidak kita tangani atau kita lalai di situ, potensi untuk kemudian kita mengajar 2 tahun yang hilang itu tidak mungkin kita bisa sama seperti pada saat di usia 2 tahun, di bawah 2 tahun itu. Karena percepatannya luar biasa di masa 2 tahun itu. Seperti pembentukan sel otak, penyempurnaan dari organ-organ supaya nanti dia mampu untuk di kehidupan berikutnya. Itu terjadi di 2 tahun pertama biasanya, seperti itu. Makanya kita menggunakan istilah 1000 HPK, hari pertama kehidupan, itu yang betul-betul harus kita pantau. Ya, mulai dari dalam kandungan, supaya nanti anak yang di dalam kandungan atau janin di dalam kandungan itu cukup gizi, dia memiliki berat badan lahir normal, panjang badan lahirnya juga normal, sehingga pada saat dia dilahirkan, dia juga dalam keadaan normal, sehingga potensi terjadi stunting sudah bisa kita tangani sebelum dia dilahirkan. Baik. Terakhir Pak, pesan atau mungkin suatu hal yang bisa disampaikan pada masyarakat berkaitan dengan stunting ini? Baik, terima kasih kepada rekan sekalian dan masyarakat di Kabupaten Malang. Kita mengharapkan bahwa untuk penanganan masalah stunting kita tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Dari pemerintah saja itu tidak bisa. Harus ada kebersamaan, peran serta dari aktif dari masyarakat untuk bisa bersama-sama mencegah. Terutama itu tadi, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Namun demikian kita juga menghimbau juga, sekarang tidak hanya 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari remaja sudah harus kita menyiapkan diri. Makanya kita mengajak pada masyarakat sekalian, mulai dari remaja anak-anak kita harus terkondisikan, jangan sampai dia anemi, ya, supaya dia tidak anemi, supaya dia nanti memasuki masa-masa dia menjadi pasangan usia subur, dia sudah siap pada saat dia kemudian dia hamil, masa-masa dia persalinannya dia semua sudah normal semua. Kita harapkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan sudah berkenan untuk sharing hari ini. Semoga lancar terus semua programnya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya stunting ini. Apalagi saat ini Indonesia mengejar Indonesia Emas 2045. Semoga kita menjadi generasi-generasi terbaik untuk memimpin Indonesia di periode berikutnya. Baik pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Malang, kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan juga kepada Grand Mercure Premium Hotel Accor Malang. Terima kasih atas supportnya. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.